I think of it an amazing military. The people are saying, well, thank you. You know, people are saying it goes down with one of the most incredible. It was so complex. 152 airplanes, many. Talk about boots on the ground. We had a lot of boots on the ground. But it was amazing. And think of it, nobody was killed. And on the other side, a lot of people were killed. Unfortunately, I say that, soldiers. Cubans, mostly Cubans, but many killed. Dari 152 pesawat yang diterbangkan militer Amerika Serikat dalam operasi di Venezuela, ada jenis pesawat yang merupakan rancangan Indonesia di dalamnya. Pesawat itu adalah CN-235, sebuah platform intelijen langit yang memiliki keterikatan batin sangat kuat dengan bumi Nusantara. Meskipun dioperasikan oleh Komando Operasi Khusus Angkatan Udara AS atau USAF SOC dan diproduksi di Spanyol, tapi identitas pesawat ini tetap menyandang kode CN yang legendaris. Kode itu merupakan bukti otentik bahwa di jantung mesin perang Amerika mengalir DNA Bandung, hasil karya para teknisi jenius dari PT Nurtanio yang kini dikenal sebagai PT Dirgantara Indonesia. Dari Bandung, pesawat CN-235 kini menjadi andalan dalam operasi militer tingkat tinggi. Seperti apa detail soal pesawat ini? Simak selengkapnya dalam video berikut. Lahirnya pesawat CN-235 berawal dari kerjasama Indonesia dan Spanyol pada tanggal 17 Oktober 1979. Industri pesawat terbang Nurtanio atau IPTN, yang kini dikenal sebagai PT Dirgantara Indonesia, dan Construcciones Aeronauticas SA atau CASA dari Spanyol, mendirikan perusahaan patungan bernama Aircraft Technology atau AirTech. CN sendiri adalah singkatan dari Casa Nurtanio, nama kedua perusahaan beda negara itu. Misi utama mereka adalah mendesain pesawat angkut kelas menengah yang tangguh namun efisien. Rancang bangun pesawat ini melibatkan pertukaran keahlian yang sangat intensif antara para ahli dari Bandung dan Seville. Indonesia berperan aktif dalam memproduksi komponen-komponen vital seperti sayap luar, penstabil horizontal, sirip vertikal, hingga pintu pesawat. Sementara itu pihak Spanyol bertanggung jawab atas bagian hidung dan kokpit. Prototipe pertama Elena yang diproduksi CASA melakukan penerbangan perdana pada 11 November 1983. Sementara prototipe kedua Tetuko yang diproduksi IPTN terbang untuk pertama kalinya pada Desember 1983. Produksi massal dimulai pada 1986 untuk versi 1.0 dan 1.00. Dalam perkembangannya, PT DI mengembangkan versi 110 dan 220 yang merupakan versi upgrade. Sementara Airbus Defence and Space juga mengembangkan versi 200 dan 300. Saat ini lebih dari 300 unit CN-235 telah diproduksi dalam berbagai versi dengan dua mesin General Electric Jet T79C terbaru. CN-235 lahir sebagai pesawat angkut militer ringan menengah yang dirancang untuk fleksibilitas operasional yang tinggi. Mengutip dari laman resmi Indonesian Aerospace, pesawat ini mampu mengangkut muatan hingga 4.700 kg atau membawa sekitar 36 penumpang. Kapasitas sebesar ini membuatnya cocok digunakan baik untuk operator sipil maupun operasi militer. CN-235 juga memiliki kemampuan terbang rendah dengan karakteristik short take-off and landing atau STOL. Ini membuatnya dapat beroperasi di landasan pendek maupun yang tidak beraspal. Dengan efisiensi bahan bakar yang baik, jet ini dapat terbang hingga 11 jam dan menempuh jarak hingga 2.110 mil laut. Dari sisi kemampuan teknis, CN-235 mampu melaju dengan kecepatan jelajah maksimum mencapai 237 knot. Untuk efisiensi operasional, kecepatan jelajah ekonomisnya berada pada angka 169 knot. Karena sifatnya yang multifungsi, CN-235 telah digunakan dalam berbagai misi, mulai dari penerbangan komersial, operasi sipil, bantuan kemanusiaan, hingga dukungan logistik dan pengangkutan pasukan penjaga perdamaian.
Dikutip dari Indonesia Baik, pesawat CN235 tercatat telah diincar sejumlah negara. Beberapa negara yang pernah memesan pesawat ini mulai dari Brunei Darussalam, Malaysia, Pakistan, Uni Emirat Arab, Korea Selatan, Burkina Faso, hingga Senegal. Dalam drama penangkapan Nicolas Maduro, CN235 yang dioperasikan Skuadron Operasi Khusus ke-427 AS menjadi aktor yang bekerja dalam bayang-bayang. Sebagai platform rahasia, tubuh pesawat ini terlihat polos tanpa tanda pengenal yang mencolok, namun penuh dengan tonjolan antena. Berbagai perangkat elektronik canggih yang ditanamkan di dalamnya memungkinkan pesawat ini mengemban misi penyadapan, pengintaian, hingga pengacauan sinyal secara simultan. Salah satu fitur yang paling mencolok adalah keberadaan pintu geser besar di bagian bawah badan pesawat untuk mengumpulkan data intelijen berupa foto beresolusi tinggi. CN235 bekerja layaknya mata elang yang menciptakan ruang kosong di sistem pertahanan udara Venezuela. Lewat pancaran gelombang elektromagnetik, pesawat ini melumpuhkan radar dan sistem komunikasi pangkalan udara lawan. Kondisi ini membuat sistem pertahanan udara Venezuela menjadi buta dan kehilangan kendali koordinasi. Ketika komunikasi musuh putus dan radar mereka dipenuhi gangguan, jalur udara menuju pusat kekuatan Maduro menjadi terbuka lebar tanpa hambatan. Situasi inilah yang memberikan karpet merah bagi helikopter yang mengangkut personel Delta Force untuk menyusup. Helikopter itu terbang sangat rendah, hanya sekitar 30 meter di atas permukaan laut, sehingga musnah deteksi tanpa dukungan radar yang berfungsi normal. Tanpa perlindungan elektronik dari CN235 dan pesawat pengintai lainnya, operasi kilat ini mungkin akan berakhir dalam baku tembak yang panjang dan berdarah. Operasi khusus di Venezuela ternyata menempatkan Indonesia sebagai salah satu aktor tak kasat mata. Keterlibatan pesawat CN235 dalam misi strategis Amerika Serikat menegaskan bahwa teknologi yang dirancang di Bandung memiliki kualitas yang setara dengan standar militer tertinggi dunia. Sejak kelahirannya melalui kolaborasi Indonesia-Spanyol pada 1979, pesawat ini telah bermetamorfosis dari sekadar pesawat angkut menjadi platform intelijen yang mematikan. Identitas CN yang masih dipertahankan hingga saat ini merupakan bentuk penghormatan bagi jasa PT Nurtanio. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi para ahli Indonesia mampu menembus batas-batas negara dan menjadi bagian dari tatanan keamanan internasional. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.